sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghallim, anta misbahu suduri. Mari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة كتب الله له أجر شهيد ووقى فتنة القبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين آمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga para alim ulama, para asatid, dewan pengajar, pengajian mingguan, pengajian bulanan, terutama guru kita Bapak Ki Haji Ustaz Encep Burhan. Mudah-mudahan segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sedang membangun pondok pesantren Tafiz. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam segala urusannya dan mencetak santri-santri beliau menjadi ulamaul amilin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka insyaallah di sini kita akan sama-sama membaca tentang tema keutamaan pada hari Jumat. Bapak-bapak, perlu diketahui, satu ketika malaikat Jibril mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril itu memegang fi kafati mir'atun bayda, memegang kaca yang berwarna bening, memegang kaca. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, hadhil Jum'at." Kamu lihat di telapak tanganku ada cermin. Ini adalah hari Jumat. Seperti apa wallahu alam, tapi ini adalah hari Jumat. Diberikan bagaimana pahalanya. Yufarriduha 'alaika rabbuka litakuna laka 'idan. Dipardukan untukmu, Allah mempardukan untukmu dan untuk umatmu. 'Idan wa li ummatika min ba'dika. Kalau bahasa kita mah diharuskan, jangan sampai terlewatkan. Jadi pardunya pardu dalam artian bukan berarti ini kalau meninggalkan jatuh dosa, enggak. Tapi saking utama ini hari mimba di kaidan, ini adalah hari rayanya umat Islam. Sudah diberitahu. Sebab hari rayanya orang Yahudi adalah hari Sabtu, hari rayanya orang Nasrani adalah hari Ahad. Terus qultu fama lana fiha, memang manfaat bagiku di dalam hari ini apa? Kata baginda Rasul, manfaat untukku hari Jumat itu apa? Ini asbabun nuzulnya hari Jumat. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, lakum fiha khairu sa'atin." 1 jam engkau berbuat kebaikan, 1 jam engkau berdoa kepada Allah, fiha bi khairin kusima lahu a'tahu Allah subhanahu iyyaha. Engkau berdoa 1 jam, maka pahalanya akan mengalir dahrulahu ma huwa adamin 1 tahun ke depan. Kita hari Jumat berdoa 1 jam, berbuat kebaikan 1 jam saja pada hari Jumat, itu pahalanya terus mengalir selama 1 tahun. Masya Allah, itu salah satu keutamaan pahala di bulan di hari Jumat. Terus apalagi? Aw ta'awwada min syarrin, atau engkau meminta perlindungan kepada Allah dari macam segala mara bahaya, percobaan, pembunuhan, kezaliman, dipermalukan, mati meninggal dalam keadaan kaget, maka maktubun alaihin illa adahullahu azza wa jalla, Allah akan tuliskan, melainkan Allah akan tuliskan, Allah akan lindungi engkau daripada segala macam bara bahaya. Jadi bapak-bapak,
kesempatan ini kalau setiap malam Jumat dan hari Jumat mintalah segala apa yang kita butuhkan, mintalah perlindungan daripada segala macam bahaya. Karena apa? Hanya doa yang bisa merubah takdir. Terima kasih. Dalilnya hadis riwayat Imam Tirmidzi, la yatrudul qadar illa doa. Tapi takdirnya takdir mu'allaq. Maksudnya takdir itu kan ada dua, ada takdir mubrom yang tidak bisa ditembus, yang tidak bisa dirubah dengan doa, dengan silaturahmi, dengan sedekah. Tapi ada takdir Allah ngasih pintu namanya takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq ini bisa dirubah dengan doa, bisa dirubah dengan sedekah, bisa dirubah dengan silaturahmi. Banyak kisah-kisah gimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang umat-umat terdahulu, asbab daripada dia rajin silaturahmi, sore harinya mau dicabut nyawa oleh malaikat Ajrail, datang ke Nabi Daud alaihissalam, aku minta izin umatmu sore ini mau silaturahmi. Ternyata umat Nabi Daud itu dari pagi sampai asar keliling 40 rumah silaturahmi. Maka kembali lagi Allah tambahkan umurnya sampai 60 tahun. Nah, bagaimana Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi itu minta panjang umur, maka umurnya sampai ditambah lagi 60 tahun. Jadi 120 tahun. Dan begitu pun andai kata sehebat apapun mara bahaya sudah di depan mata, andai kata kita di tengah lautan, insya Allah ketika kita pada hari Jumat, naudzubillah ya, summa naudzubillah. Jadi di toko itu kemarin pasar Leuliang, di pasar Leuliang itu kan kebakaran semua, hangus ya. Itu ada satu toko yang utuh, barangnya utuh, padahal itu nempel. Ternyata apa bapak-bapak? Itu beliau punya anak yatim, setiap malam Jumat itu didoakan pasti. Itu doanya termasuk daripada mohon dijauhkan daripada mara bahaya. Nah itu bukti. Subhanallah, la yatrudul qadru illa doa. Jangan iri. Oh kok ini katanya nggak ada jinnya nih, ada tuyul. Oh jangan. Dulu juga sama api mah takut sama dengan doa. Nah, terus yang selanjutnya apa? Masih ada lanjutannya. Apa? Wa huwa min a'dhami minhu wa huwa sayyidul ayyam indana. Ini adalah penghulu daripada hari. Makanya bapak-bapak perlu diketahui, Sayyid Ali Al-Maliki itu tidak pernah lepas setiap malam Jumat dari ba'da isya sampai subuh itu membaca Al-Barzanji. Subhanallah. Itu jadi Quran, sholawat. Beliau itu dihatamin Al-Barzanji kan itu kan tebal itu. Itu setiap malam Jumat. Bahkan ada mengatakan muridnya kalau tidak sibuk setiap malam itu dari ba'da isya sampai subuh. Makanya Sayyid Ali Al-Maliki itu hampir setiap malam bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rata-rata orang yang bertemu baginda Rasul itu rata-rata di malam Jumat. Bagaimana supaya kita pengen bermimpi dengan baginda Rasul? Memang itu sangat sulit sekali. Kalau di Yaman itu ada yang seminggu sekali, sebab di Yaman itu paling minimal sehari itu 5.000 anak-anak 7 tahun itu ditanya prestasinya, bukan ranking berapa, bukan dapat beasiswa berapa, tapi sudah berapa kali dalam 1 bulan ini bermimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit orang-orang Yaman 1 hari itu 5.000 baca sholawat. Nanti bagaimana tingkatan dia kecintaan kepada Rasul? Ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 1 setahun sekali, rada ngedul merenung. Apalagi kita ya, ada yang 1 tahun sekali, itu aib, malu. Kalau setahun sekali mimpi dengan Rasul, itu kalau diberitakan malu, jarang. Masya Allah. Apalagi orang Indonesia. Masya Allah ya Karim. Ada sebulan sekali. Ada yang bertemu langsung. Karena kata baginda Rasul, barang siapa orang yang sering membaca sholat atasku, dia akan bertemu dengan atu yaqdotan wa niyaman
baik dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Imam Abu Hanifah ketika berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Imam Abu Hanifah di depan makam baginda Rasul? Kullu kalamin yu'khadu wa yutraku. Semua omongan bisa diambil dan bisa ditinggalkan. Illa maqami sahibu hadal maqam, kecuali omongan pembicaraan yang ada di maqam ini. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Imam Abu Hanifah langsung tangannya, assalamu alayka ya Rasulullah, maka disambut dengan nur cahaya dengan tangan baginda Rasul, dan itu murid-muridnya menyaksikan semua. Murid-muridnya menyaksikan semua, itu ada tangan daripada makom yang mengeluarkan cahaya. Wa alaikasalam ya Abu Hanifah bin Nu'man disebutkan namanya. Sama ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa 300 santri, assalamu alayka ya Rasulullah, maka keluarlah tangan daripada itu besi ya, maka dijawab wa alaikasalam ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itu tingkatan yang luar biasa. Itu kalau itu namanya tajribat, pengalaman-pengalaman pribadi para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditanya dalilnya, enggak ada. Kitab mana dalilnya, cari aja. Itu adalah pengalaman-pengalaman pribadi para kekasih Allah. Dan sampai sekarang banyak, makanya orang yang kebanyakan wali itu di Indonesia, Bapak-bapak. Ada namanya dari ulama Lebanon, dia menemukan kitab 800 tahun ada di 2 negara, ternyata bukan dari negara Syam. Para wali itu ada di 2 negara, yang pertama negara Indonesia, yang kedua adalah negara tirai bambu, yaitu negara Cina. Coba kalau Cina nih pemerintahnya komunis, kalau enggak ada wali udah hancur. Kalau enggak jamak wali. Siapa di situ? Ada makam sahabat Rasul, salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas istrinya orang Cina. Coba. Makanya hati-hati. Sipit-sipit itu mungkin keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Yang selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qultu walima qala inna rabbaka azza wa jalla, masih ada lanjutannya, ittakhadha fil jannati wadiyan. Ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu menciptakan lembah di surga. Di surga juga ada lembah, tapi indah lembahnya. Kalau di neraka kan serem lembahnya ya. Itu lembahnya buat orang-orang takabur, buat Fir'aun, buat korum. Kalau ini lembahnya afyahu minal miski abyadun, lembahnya berwarna putih gemerlap, maka ini lebih wangi daripada minyak misik. Fa idza kana yaumul jum'ah, dan nanti di surga setiap pada hari Jumat, nazalallahu ta'ala min iliyin, Allah akan menampakkan zatnya dan akan dilihat oleh seluruh penduduk surga. Jadi bapak-bapak, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga, amin. Nanti bisa melihat Allah kapan? Hari Jumat. Bisa melihat Allahnya di hari Jumat. Ada orang ditanya, kamu masuk surga karena bidadari? Bukan. Saya masuk surga karena ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tingkatannya. Kamu masuk surga kenapa? Ada apa memang? Saya masuk surga karena di dalamnya ada Ka'bah Baitullah. Itu sahabat ditanya masing-masing. Karena Ka'bah itu yang asli ini nanti dimasukkan ke dalam surga. Wal arukal arushil madfub, seperti pengantin yang dihias. Terus kamu masuk surga karena apa? Saya masuk surga karena di dalamnya ada gunung Uhud. Nah, macam-macam nanti tingkatan iman. Kamu ke surga ada apa? Oh, pastilah saya di surga, saya sudah menderita di dunia ini, punya istri galak, ya pengen bidadari lah. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, macam-macam tingkatan. Ada yang ke surga, saya pengen melihat bidadari. Tapi yang paling tinggi apa? Ada, saya ke surga ingin melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tinggi, Syekh Rabi'atul Adawiyah, ya Rob, saya enggak apa-apa tidak masuk surga, saya enggak apa-apa engkau simpan aku di neraka, tapi atas ridhomu ya Rob. Itu yang paling tinggi. Itu Rabi'atul Adawiyah, orangnya orang Irak Baghdad.
Jadi bapak-bapak itu cerita hoax, cerita bohong. Kalau ada yang mengatakan Robiatul Adawiyah itu adalah mantan pelacur, itu bohong. Itu orang enggak selesai tuntas baca ceritanya. Ceritanya ada perempuan pemain film yang sudah profesional, dia memerankan. Nah, gitu, awas, jangan dipelintir. Dia memerankan Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyahnya adalah orang soleh dari mulai lahir sampai wafatnya tidak menikah, solehah luar biasa. Satu zaman dengan Imam Hasan Al-Basri, sampai Imam Hasan Al-Basri itu mau melamar ditolak. Kamu boleh menikahi aku tapi dengan syarat, jawablah pertanyaanku. Yang pertama, kata Robiatul Adawiyah, nanti dikubur aku bisa gak menjawab malaikat munkar wa nakir? Pertanyaan kedua, nanti aku di akhirat termasuk syaqiyun aw sa'idun, aku termasuk orang yang celaka atau yang bahagia? Nanti di surga, nanti di akhirat ketika aku di jembatan Sirat, aku akan tergelincir ataukah aku akan lurus? Itu pertanyaan bukan sulit lagi, jawabannya nanti di sana. Oh, masya Allah, akhirnya Imam Hasan Al-Basri malu, bukan merasa dipermalukan ya, malu, menangis, langsung kembali lagi. Memang Hasan Al-Basri itu punya istri, punya anak banyak, intinya kasihan gitu ya, pengen ini. Itu antara, jadi perempuan, bapak Imam Hasan Al-Basri kan wali, tapi kewalian perempuan itu bisa mengalahkan 70 laki-laki soleh. Jadi perempuan itu bapak-bapak kalau sudah menjadi soleh sekali, kalah ibarat malaikat. Tapi kalau sudah menjadi setan, kalah setan juga. Itu perempuan tuh ya. Setan kuntilanak sampai minder itu. Kalau perempuan sudah sampai bedegong gitu. Apa bedegong? Maksiat lah, ahli maksiat. Baik. Terus, masya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya, pada hari Jumat, siapa yang diciptakan hari Jumat? Khalaqa Adam alaihi salam. Allah ciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Pertama, ketika Allah perintahkan malaikat Ajrail untuk mencari 60 comotan warna tanah dicampur dengan air itu pada hari Jumat. Ketika Allah masukkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam, itu pun pada hari Jumat. Saat awal hari pertama dimasukkan Nabi Adam ke dalam surga, itu pada hari Jumat. Batu ila ardi, begitupun Allah turunkan Nabi Adam ke bumi pada hari Jumat. Begitupun dipertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa pada hari Jumat. Diterima taubatnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya bapak-bapak begini, ada pertanyaan dalam kitab Hikam. Iblis dengan Nabi Adam sama-sama maksiat. Namun satu perkara aja, satu kasus. Nabi Adam makan buah khuldi. Melanggar. Tapi Nabi Adam itu rumasa, langsung merasa dirinya paling bersalah. Satu kali kesalahan, 200 tahun dia merasa bersalah. Iblis yang jadi masalah tidak merasa bersalah. Nah itu bedanya. Kalau Nabi Adam yang jadi itu merasanya, itu bahaya itu orang. Merasanya paling hebat, paling anggu, paling ini. Makanya dalam Hikam dikatakan maksiatun aurasat dilan wahtiqaran yurja gufranuha. Ketika orang ini ahli maksiat, pemabuk, penjina, enggak pernah sholat, terus ada dalam satu keadaan dilan wahtiqaran, ya Allah, saya ini orang hina, ya Allah, saya ini sampah di masyarakat ini. Tidak ada yang menghargai saya dianggap sampah, omongan saya tidak didengarkan. Tapi ya Rob, aku mengadukan hanya kepadamu ya Rob, mudah-mudahan engkau terima taubatku. Orang itu langsung sholat, rajin sholat. Ada kan ya orang yang ikut khurus, ikut tablik, brengsek bangkawarah, ikut 3 hari, sampai hari ini. Kemarin kan saya nusroh ya, jamaah tablik yang dari Sulawesi itu, dari Makassar, itu 3 hari awalnya sampai hari ini sudah 10 tahun enggak pernah ketinggalan sholat tahajud. Saya tanya kenapa? Ustaz, saya itu masih hidup sudah bersyukur.
Seharusnya saya itu binasa, mati dari dulu katanya. Makanya saya enggak mengharapkan apa-apa. Saya setiap malam sholat tahajud enggak apa-apa. Saya bersyukur saya masih hidup coba. Itu tawadu. Ya Allah, susah nyari kayak gitu. Itu merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya, merasa kotor, merasa hina. Yurja gufranuha, yakin Allah pasti akan ampuni. Sehebat apapun itu dosa, jangan musyrik tapinya ya. Sehebat apapun itu dosa, makanya kita itu hak Allah, bukan hak kita. Orang 60 tahun nggak pernah sholat, ketika dia 3 hari kan keluar di jalan agama Allah, waktu di markas itu dimandikan, tato semua sampai di mukanya tato kayak Mike Tyson itu ya, tato dimandikan. Itu setelah dimandikan wangi jenazahnya. 3 hari doang sholatnya, itu belum sempat diqodho. Itu maunya Allah, itu kehendak Allah. Nah, berbeda, awas ini. Wa maksiyatun izan wastikbaron la yurja gufranuha. Ini yang paling bahaya. Sampai hari ini siapa yang bisa mengalahkan keilmuan iblis? Enggak ada bapak-bapak, kecuali baginda Rasulullah SAW. Malaikat Jibril itu kalau diadukan keilmuan lebih hebat malaikat. Makanya kan kenapa disuruh ngajar malaikat, ilmunya di atas rata-rata 40.000 tahun nggak habis-habis ilmunya. Siapa ulama yang paling jago dari masa ke masa? Nggak bisa ngelewatin. Tapi ya itulah ujiannya ahli ilmu, ujian yang hebat dalam ibadah. Ada sifat izan wastikbaron. Di neraka itu bapak-bapak nanti banyak ahli ilmu, ahli agama yang di neraka karena satu apa? Izan wastikbaron, merasa diri ini paling hebat, orang lain itu bodoh, lebih rendah daripadanya. Itu hati-hati iblis, la yurja gufranuha, tidak ada harapan untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pernah iblis nyoba datang ke Nabi Musa, wahai Musa, coba aku pengen tobat, capek ini jadi orang jahat katanya. Maka minta Nabi Musa, ya Rob, ini iblis tumben-tumbenan katanya pengen tobat, bagaimana caranya? Allah perintahkan melalui Nabi Musa, itu cukup satu syarat saja. Ada syarat mau diterima tobatnya oleh Allah, satu syarat, kamu sujud di depan makam Nabi Adam alaihissalam. Itu dalam keterangannya. Supaya sujud di depan makam Nabi Adam alaihissalam, ngamuk itu iblis. Musa, kata iblis, waktu hidup aku tidak mau sujud sama, apalagi sudah mati katanya. Nah, itu udah syarat itu aja. Nah, itu orang yang banyak punya ilmu itu seperti itu. Mudah-mudahan saya termasuk semuanya. Saya masih bodoh, masih kurang jauh, masih banyak belajar, masih meninggalkan perintah Allah. Mudah-mudahan saya bisa dekat dengan Kiai Ustaz Encep Burhan, dengan Abi Halim, dengan Al Habib Amri. Mudah-mudahan terbawa kita menjadi orang soleh. Kita sama-sama kita belum soleh, tapi mudah-mudahan dekat dengan orang soleh kita bisa terbawa jadi orang soleh. Yang selanjutnya hadirin masih ada wafihi tabitu alaihi wafihi mata wafihi taqumus saah. Maka hadirin Nabi Adam pun pas umur 1000 tahun wafat pada hari Jumat. Nah, ada pertanyaan, katanya Ustaz Kiai Mu'alim itu yang meninggal pada hari Jumat mati syahid ada. Di sini dikatakan hadisnya hadis sahih. Hadisnya hadis sahih Imam Abu Nuaim Al-Madani daripada Zabir. Terus Ibnu Umar bimuttasil nyambung hadisnya. Mohon maaf ya, Abdullah bin Umar. Nah, terus hadisnya hadis goreb yang jarang disampaikan tapi populer. Man mata yaumul jum'ah, man mata yaumal jum'ah, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat, aw lailatal jum'ati, atau pada malam Jumat, kataballahu lahu, Allah akan tulis ajra syahidin, pahala orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu apa? Pertama, orang yang tenggelam, syahid akhirat. Pokoknya kalau mati syahid itu enggak ditanya sama malaikat, aman. Ketika syakaratul maut melihat surga. Kedua, orang yang lagi ngebangun tertimpa runtuhan. Itu mati syahid. 3, orang yang melahirkan. Makanya dalam kitab I'anatut Thalibin itu disampaikan,
walau kana zanan. Mohon maaf. Ini ilmu. Dalam kitabianah walaupun itu hasil perjinaan hamilnya dia karena jin. Terus mati dalam proses kehamilan itu mati syahid. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabianah pengetahuan. Yang keempat, orang yang mati syahid itu orang yang sedang ibadah. Yang kelima, orang yang mati syahid itu orang yang bertempur di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mati syahid begini, Pak. Kenapa orang pengen mati syahid? Jadi begini. Dalam hadis, makanya orang Arab itu karena yakin. Jadi ini contoh tembakan masuk. Sebelum ruh dicabut kan otomatis ada jeda tuh ya. Dari tembakan, mungkin kena mortir. Itu ada jeda, enggak langsung meninggal, ada jeda. Nah, ketika ini detik-detik roh kelepas, roh masih di sini, itu surga udah dilihatin dulu. Surga makanya syahidal jannah. Allah persaksikan surga. Itu surga sudah melihat surga, nah baru dilepas ruhnya. Itu maksudnya mati syahid. Jadi bukan ruhnya dulu, enggak cecelengapan enggak. Jadi diperlihatkan surganya dulu, kaget, baru dilepas ruhnya. Kenapa orang makanya saya pengen bertempur, terus mati syahid lagi, dihidupkan lagi, saking nikmatnya mati syahid. Makanya kata baginda Rasul, la yajidu alamun illa yajidu kama alamal qursah. Tidak ada yang bisa mengalahkan sakit bagaimana rasanya itu mati syahid kecuali kita gatal digaruk-garuk. Sakit gak? Enggak. Itu yang bisa mengalahkan mati syahid. Saking nikmatnya mati syahid. Mudah-mudahan ya mati kita dalam keadaan sujud. Minta Pak, diminta itu harus diminta. Minta panjang umur mati kita dalam keadaan sujud. Terus minta doanya nih lagi di dalam masjid. Itu kan di ruang malaikat lagi ngaji. Yang paling indah lagi ngaji bapak-bapak. Itu yang lagi ngaji kan pahala besar walaupun satu kali. Walaupun dia ngajinya enggak fokus, contoh ngajinya tidur gitu ya. Contoh ngajinya malaweng atau apa, ketika dia meninggal, insya Allah itu mati syahid. Baik. Yang selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis selanjutnya. Pada hari Jumat, Bapak-bapak, pada hari Jumat nih. Innallaha azza wa jalla fi kulli jum'atin 600 alfin atiki minan nar. Allah akan bebaskan 600.000 ahli kubur akan dihentikan dulu daripada siksaannya. Setiap hari Jumat situ berapa? 600.000. Berarti ada kuotanya ya. Berapa miliar orang yang disiksa di alam kubur hari ini? Hanya 2 saja yang dia sesali apa? Ingin bersujud dan ingin fa'asaddaqa wa aku minas solihin. Tafsiran fa'asaddaqa ingin mensedekahkan seluruh hartanya. Wa aku minas solihin tafsirannya wasjud waqtarib, ingin bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya 4 imam itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu mereka itu sedekahnya tiap hari. Ketika ditanya, kita ditanya apa? Falaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku mina solihin. Para 4 imam, saya tidak ingin termasuk orang-orang yang menyesal. Subhanallah. Baik. Nah, 600.000 dibebaskan pada hari Jumat. Malah Abu Lahab itu bukan pada hari Jumat. Kalau Abu Lahab itu pada hari Selasa dibebaskannya. Ada yang mengatakan setiap hari Senin ya. Dari mulai Senin pagi sampai Selasa itu diringankan. Karena pada hari itu Abu Lahab pernah membebaskan budak seorang amat namanya Suwaibah. Gar asbab daripada saking bahagianya mendengar kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kalau Abu Lahab hari Selasa dibebaskannya. Tapi kalau 600.000 ini, mungkin 600.000 ini ada kebaikan atau apa gitu ya. Di kuotanya cuma segini. Itu khusus seminggu sekali dibebaskan daripada siksa kubur. Mudah-mudahan ya, walaupun amalan kita masih jauh daripada orang-orang soleh, mudah-mudahan kita berharap jangan sampai kita mendapat siksa kubur. Bagaimana ada yang kedinginan di kuburnya,
Ada yang terang terus. Imam Bukhari itu ratusan tahun gak diziarahi, tapi mendapatkan taman-taman karena amalannya. Karena amalannya menyusun kitab Sahih Bukhari. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita baca hadis selanjutnya. Innal jahima tasa'ara fi kulli yaumin qabla zawal. Bapak-bapak, ini kan begini, neraka itu enggak nyala terus apinya, enggak berkobar. Neraka ada, tapi kapan dinyalakan apinya itu? Dinyalakan apinya neraka jahim itu setiap hari. Kapan? Qabla zawali, bukan waktu subuh. Dinyalakannya neraka jahim bukan waktu subuh, bukan jam 6 pagi, bukan jam 7 pagi, tapi qabla zawal, kira-kira jam setengah 12 baru dinyalakan itu nyala api neraka. Qabla zawal inda istiwa syamsi, ketiga waktu istiwa, ya kira-kira setengah 12. Jadi setiap itu dinyalakan sampai kapan? Sampai terbenam matahari, nanti dipadamkan lagi. Gitu aja neraka jahim ya. Nanti dinyalakan lagi. Itu dinyalakannya kapan? Setengah 12. Makanya ada yang ngomong, ya Allah ini kan panasnya luar biasa bapak-bapak ya. Itu dasar orang jauh dari agama. Ini kayak neraka, aduh. Baru 40 derajat kayak neraka, coba. Itu imannya gimana ya? Apalagi lagi wukuf itu 50 derajat itu. Ya Allah ya Karim. Terus fi kabidi sama. Namun ingat bapak-bapak, fala tasilu fi hadhihi sa'ah illa yaumul jum'ah. Di hari Jumat itu tidak dinyalakan. Ketika waktu istiwa pada hari Jumat, neraka jahim la tusa'iru fihi, tidak dinyalakan dulu. Jadi setiap hari Jumat itu kobaran api di neraka jahim itu tidak dinyalakan. Jadi dinyalakannya Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Sabtu, Ahad itu dinyalakan. Tapi khusus hari Jumat itu itu neraka apinya tidak dinyalakan. Makanya bapak-bapak beda deh. Apalagi nih malam Jumat, malamnya tahajud, baca Quran, baca sholawat, yang utama baca sholawat ya. Malam Jumat baca sholawat. Itu andai kata malamnya kita enggak tahajud, tapi perasaan beda Pak ya kalau Jumat tuh ya. Ada rasa bahagia ya, ada bahasa tenang. Iya, bagaimana enggak tenang pada hari itu neraka jahim apinya sedang tidak dinyalakan. Kayak hari Senin puyang deui nya. Subhanallah. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, innallaha azza wa jalla. Bapak-bapak harus tahu tempat yang paling mulia apa? Faddala minal buldan Makkah wa Madinah. Tempat yang paling utama apa? Adalah Makkah. Yang kedua apa? Adalah Madinah. Makanya orang itu mendapatkan dosa besar datang ke Mekah enggak umroh. Enggak satu, akan ada umroh wajib. Makanya kenapa ada umroh wajib? Karena diwajibkan satu kali umroh aja. Datang ke Mekah itu wajib. Makanya disebut umroh wajib. Tempat paling utama. Terus wa minasyuhur Ramadan. Sekarang udah masuk bulan Rajab Pak ya? Udah mau masuk ya. Bulan yang paling utama adalah bulan suci Ramadan. Wa minal ayyamil jum'ah. Hari yang paling utama adalah hari Jum'ah. Wa minal layali lailatul qadar. Malam yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Pada hari Jumat, burung-burung, binatang-binatang melata. Pada hari Jumat mereka berdoa. Apa yang dipanjatkan oleh mereka? Salamun yaumas saleh. Keselamatan khusus pada hari Jumat ini bagi orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan bapak-bapak kita mendapatkan doa daripada hewan-hewan. Makanya hati-hati, nggak boleh ngejolim orang-orang soleh. Pada kekasih-kekasih Allah, dia secara ini nggak punya backingan, tapi backingan mereka seluruh kullu tairin, seluruh burung yang ada di udara itu akan membantu mereka.
Wa innal alim yastaghfiruna lahu man fis samawati wa man fil ard hatta hitani fil barri wal bahri fil hut hatta al huta fil bahri. Sesungguhnya para alim ulama itu didoakan oleh seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit, burung-burung yang berterbangan, ikan-ikan yang ada di lautan, binatang-binatang yang ada yang melata di daratan, semuanya yastaghfiruna lahu. Mereka meminta ampunan kepada para alim ulama, kepada orang yang suka mengamalkan agama, orang yang menyebarkan agama, bahkan itu di dasar lautan semua meminta ampunan. Ketika ada alim ulama yang disakiti, ketika ada kekasih Allah yang disakiti, maka itu yang tidak akan tinggal diam. Mereka makhluk-makhluk Allah yang tidak berbicara, termasuk orang-orang soleh. Makanya hati-hati. Dulu itu ada namanya Shaddad bin Ad. Shaddad bin Ad itu hidup pada zaman, ada yang mengatakan zaman Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan zaman Nabi Hud. Dia pengen bikin istana surga, cuman dengan cara licik. Di Jamret itu ada anak yatim, kalungnya di Jamret. Anak yatim itu sakit hati karena pemberian daripada ibunya, berdoa. Ketika besoknya diresmikan, selesai itu diterpa gempa. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang terakhir begini Bapak-bapak, itu Kang gimana kalau yang meninggalnya katanya sedang maksiat, sedang zina, tapi malam Jumat kan gitu ya. Waktu itu mah tetap ke neraka, itu mah beda. Maksudnya ini mah yang oh ini malam Jumat, dia meninggalnya di night club, dia meninggalnya lagi zina, tapi ini kan malam Jumat. Enggak, itu enggak ngaruh. Seperti ada orang tenggelam, lihat dulu lagi pacaran apalagi apa tenggelamnya. Ya kalau lagi itu mati sangit sama aja, bukan mati syahid. Nah makanya yang disebut mati malam Jumat yang mati syahid itu orang yang sedang berbuat amal soleh. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ingat Bapak-bapak, hari ini nanti kata baginda Rasul, umat akhir zaman itu nanti ngelewatin kuburan nih. Saking sudah pusing-pusingnya diterpa masalah, ya laita fi hadzal qabri. Aduh, pengen banget ya seperti orang yang di dalam kuburan. Itu banyak kayak gitu kata Rasulullah nanti. Saking udah pusing-pusingnya menghadapi dunia. Sekarang kayak gimana Pak? Kalau diikutin puyeng kita ya. Jadi jangan terlalu biasa aja. Pilihan ini, pilih pres, biasa aja. Jangan terlalu mengikuti. Yang penting kita bagaimana ini satu hari ini udah berapa surat baca Quran gitu Pak. Lebih banyak itu aja sekarang. Semalam itu coba kita tingkat tahajud kita yang tanya 2 rakaat, ya coba aja 8 rakaat gitu sekarang. Udah seperti itu aja. Jangan sampai kita mikirin orang lain, kita lupa ibadah sama Allah, itu kan bahaya itu. Mikirin orang lain aja, pokoknya kita fokus aja. Kita muhasabah aja. Sehari pokoknya 1 lembar, sehari baca sholawat, sehari sholat tahajud, sholat duha gitu aja udah. Kita fokus itu aja. Mudah-mudahan ini nasihat buat saya juga, buat kita semuanya. Baik, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semalam itu nganter orang tua dari pagi pulang jam 1 malam. 4 tempat ya. 4 tempat. Alhamdulillah pulang dengan selamat sampai bisa di Masjid Al-Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.